Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video saya kali ini. Di video saya sebelumnya saya telah berikan panduan bagaimana caranya kita scrape data produk Bukalapak gitu ya. Dan setelah kita mendapatkan hasil scrape, sebelumnya saya akan perlihatkan dulu untuk hasil scrape yang sebelumnya. Nah, ini hasil scrape yang sebelumnya nanti kan seperti ini gitu ya. Untuk produknya ini seperti ini, kemudian untuk stoknya kan masih ada tanda lebih dari ini ya, ini harus kita hapus. Kemudian untuk jadi misalkan nanti untuk rupiah ini harus kita hapus karena dari satuan dari Bukalapak sendiri sudah ada ya, ini untuk satuan harganya, kemudian dari beratnya ini sudah ada gramnya, jadi nanti kita input angkanya saja gitu kan. Di sini saya mau menjelaskan kepada Anda dulu untuk script saya nantinya itu bisa input apa aja gitu kan. Yang jelas saya juga berdasarkan dari hasil scrape yang sebelumnya yang sudah saya berikan kepada Anda, bahwa kita sudah berhasil scrape untuk kategori pertama, kemudian kategori kedua, kemudian kategori ketiga, dan untuk nama produknya juga. Yang jelas ini untuk mempermudah Anda ketika nanti akan membuat file CSV-nya yang nanti akan kita simpan di data source sebagai data kita ketika kita ingin upload produk di Bukalapak gitu ya. Nanti untuk yang perlu Anda rubah ataupun ketika Anda ingin upload produk Anda sendiri, Anda tinggal sesuaikan aja dengan yang sudah saya berikan ini ya. Langsung aja kita lihat untuk scriptnya seperti apa gitu kan. Kita lihat untuk scriptnya. Nah, di sini saya berikan untuk auto Bukalapak gitu ya untuk scriptnya. Kita lihat dulu ya. Di sini input barang karena kita ambilkan dari data hasil scrape ya. Nanti Anda bisa ganti ataupun Anda bisa rubah di sini ya. Untuk nama produk ini kan ada di kolom 4. Kemudian untuk kategori ini kan ada di kolom 1, kolom 2 dan kolom 3 gitu ya. Maka saya tuliskan di sini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Setelah itu untuk upload produk ini nanti sebelumnya saya juga sudah download ya untuk contoh produknya yang sudah saya scrape sebelumnya. Nah, ini untuk produknya ini nanti Anda rename dengan nama terserah Anda gitu ya, untuk memudahkan saya aja ketika memberikan panduan ini gitu ya. Nah, ini nanti karena ini nanti kan saya inputkan dari data C ya, kemudian di desktop untuk foldernya produk Bukalapak ini ya. Ini kemudian untuk rename produknya ini saya kasih nomor 1, nomor 2 gitu kan. Nah, di sini juga ketika kita sudah simpan dalam satu folder, jadi nanti untuk data source-nya itu nanti tinggal kita tuliskan aja untuk detail produknya itu kita simpan di mana gitu kan. Nah, setelah itu ini sudah saya berikan keterangan ya. Ini untuk input merek, kemudian perkiraan beratnya, kemudian stok produknya, untuk harga satuannya gitu kan. Kemudian untuk labelnya juga, teksnya ini, kemudian dari deskripsinya ini sudah saya sesuaikan dengan hasil scrape. Nanti Anda tinggal sesuaikan aja, kan ini sudah saya berikan tanda atau data Anda gitu kan. Nah, setelah itu ini ketika nanti sudah mengisikan deskripsi, kemudian insurance ataupun asuransinya, untuk checklist asuransinya ini nanti saya pause dulu ya. Ini saya pause dulu. Setelah semuanya berhasil ataupun sudah fix dengan data
yang ingin Anda upload, langsung aja saya akan mencoba mempraktekkan ya. Klik jual barang ya, kemudian arahkan kursornya di pada bagian auto Bukalapak ini. Kemudian misalkan saya coba aja satu dulu ya, satu, kemudian saya play loop. Nah di sini akan secara otomatis iMacros akan bekerja ya, menginput data yang ada di data source yang sudah kita buat sebelumnya gitu ya. Kita tunggu aja untuk proses penginputan datanya ini. Nah ini pause dulu ya, saya pause dulu. Fungsinya apa? Ini untuk mengoreksi ketika ada data Anda yang belum dimasukkan ke dalam sini. Nah ini untuk kategori misalkan ya, nanti Anda bisa sesuaikan, karena ini kan hanya sebagai contoh aja. Nah ini sebenarnya sudah saya ini untuk kategori masuk dalam olahraga, kemudian ini untuk nanti Anda bisa sesuaikan ini sesuai dengan kebutuhan daripada produk yang ingin Anda upload gitu ya. Nah di sini juga ini ya, untuk merek ini ketika misalkan produk yang Anda jual itu adalah bermerek, nanti Anda bisa checklist di sini gitu ya. Ataupun Anda bisa import dari Facebook Anda, Facebook jualan maksudnya, ataupun kita import dari Instagram gitu ya. Nah setelah seperti ini, kemudian untuk label ini nanti misalkan ya, ini kalau nggak diisikan ataupun ya, nanti Anda bisa main-main di sini ya. Pun Anda bisa menambahkan tabel yang baru, yaitu terserah Anda. Itu kan nanti disesuaikan dengan produk yang Anda jual gitu ya. Kemudian untuk tag ini nanti kan bisa juga sesuai dengan produk yang Anda jual gitu ya. Karena hasil scrap yang sebelumnya kan untuk ini nggak ada. Nah ini adalah fitur tambahan buat teman-teman. Jadi ketika nanti kenapa saya buatkan skripnya ini komplit dengan labelnya, kemudian tagnya. Ini hanya sebagai untuk pengenalan fitur dari Bukalapak apa aja gitu kan. Nah ini nanti Anda bisa sesuaikan juga dengan misalkan Anda mau aktifkan dengan share Facebook ataupun Twitter, ini bisa ya. Kemudian untuk misalkan Anda mempunyai promo free ongkir untuk area mana aja, nanti ini tinggal Anda checklist gitu ya. Nah ini kenapa saya tidak gunakan ya, saya kan hanya berdasarkan data dari hasil scrap yang sebelumnya gitu ya. Cukup ya. Misalkan ini saya kasih dengan jersey Indonesia gitu ya. Nah ini sebenarnya sudah otomatis ketika nanti Anda sudah benar-benar valid ketika Anda mengisikan di data source-nya, maka akan secara otomatis dia akan menginput gitu ya, menginput sendiri gitu ya. Oke ya, di sini ketika sudah siap untuk kita publish ya, tinggal continue ataupun Anda langsung simpan gitu. Kita continue berarti sudah tersimpan gitu ya, maka secara otomatis begitu gitu ya. Nah misalkan nanti ya ini sudah terpublish ya, sudah terpublish, nanti misalkan Anda mau upload berapa produk itu terserah Anda gitu ya. Untuk prosesnya kurang lebih sama seperti itu. Jadi nanti misalkan ini ketika kita sudah upload untuk produk yang pertama, nah ini maksimal nanti Anda tentukan berapa kali proses iMacros dijalankan, berapa kali Anda ingin upload produk, ataupun Anda ketika ingin upload produk kemudian Anda simpan di draftnya dulu, itu bisa gitu ya. Oke ya, demikian panduan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.